Siapkan terlebih dahulu tusuk gigi atau lidi yang runcing. Kemudian bawang merah sebagai fungisida, agar bekas sayatan adenium tidak berjamur. Ternyata masih banyak ademania pemula yang belum mengetahui bagaimana cara memperbanyak cabang adenium dengan tepat. Padahal, banyaknya percabangan menjadi salah satu nilai tambah dari kecantikan tanaman hias gurun satu ini. Cara memperbanyak cabang adenium sendiri sebetulnya bisa dilakukan dengan beberapa metode. Namun utamanya, metode yang dilakukan biasanya memanfaatkan proses pruning alias pemangkasan. Sederhananya, cabang-cabang adenium yang sudah ada akan dipotong secara menyeluruh beberapa sentimeter. Dari tiap cabang yang dipotong, nantinya akan tumbuh kembali beberapa mata tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi cabang baru. Setelah proses pruning tersebut dilakukan, beberapa hobiis biasanya akan lebih merangsang pertumbuhan cabang baru dengan trik tertentu. Ada yang memberikannya goresan, ada yang menancapkan tusuk gigi, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan cara memperbanyak cabang adenium dengan memanfaatkan tusuk gigi. Atau sebuah lidi yang runcing dan bersih. Metode satu ini dapat Anda coba dengan mudah, murah, dan sederhana. Kamu hanya membutuhkan pisau yang tajam juga steril, beberapa buah tusuk gigi atau lidi, fungisida dari bawang merah, dan adenium yang akan dipercantik tentunya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, Anda harus memilih waktu pemotongan. Sebelum mulai memangkas cabang yang ada, Anda perlu memperhatikan situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Proses ini perlu dilakukan di momen yang tepat agar kondisi adenium tidak menjadi drop karena luka-luka yang ada. Wajib dilakukan ketika adenium berada dalam kondisi optimal, di mana metabolisme adenium sedang berada pada puncaknya. Ini dapat dicirikan dengan adanya daun atau bunga baru. Sebaiknya juga Anda memilih musim kemarau untuk melakukan proses ini. Selain agar adenium mendapatkan asupan cahaya yang baik, melakukan pruning di musim hujan juga dikhawatirkan mengakibatkan luka bekas potongan ditumbuhi jamur, atau mata tunasnya membusuk. Sebelum dipangkas, perhatikan letak mata tunas adenium Anda. Mata tunas tidak tumbuh sembarang, sehingga kamu harus pintar memilih letaknya. Jika kamu perhatikan, biasanya mata tunas baru akan tumbuh pada bekas daun yang sudah lama gugur. Untuk pemotongan, cobalah potong sedikit di atas letak calon mata tunas tersebut. Jika kamu menginginkan dua percabangan baru, maka cari bagian yang memiliki dua titik bekas daun gugur, lalu potong sedikit di atasnya. Sekarang kita akan mulai pada proses inti. Ketika sudah mengetahui di mana cabang akan dipotong, proses pruning bisa mulai dilakukan. Pemotongan dilakukan dengan menyisakan bagian bawah cabang beberapa sentimeter, bukan dengan menghabiskan hingga pangkal cabang tersebut. Pangkas seluruh cabang yang ada hingga adenium menjadi gundul. Jangan memotong satu cabang saja, menunggu tumbuh cabang baru dulu, kemudian baru lanjut ke cabang lain. Percayalah hasilkan akan kurang memuaskan. Potong cabang-cabang yang ada serapi mungkin, sesuai dengan rencana bentuk apa yang kamu impikan nantinya. Misal cabang bagian bawah dipotong lebih pendek dibanding cabang bagian atas, agar bentuk adenium nantinya menyerupai payung. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never
said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan tanaman hias adenium dan harus hindari. Yang pertama, hindari menggunakan media tanam yang kurang poros atau terlalu padat. Hal ini menyebabkan akar terendam air, sehingga tanaman hias sulit bernapas dan memicu risiko serangan penyakit. Kepadatan media tanam di dalam pot dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, terlalu banyak tersiram air hujan sehingga menjadi padat. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara menambahkan styrofoam di dasar pot. Kemudian menggunakan pasir kali halus sebagai campuran media tanam yang mengakibatkan adanya endapan di lapisan bawah media tanam, sehingga menyebabkan air sulit keluar dari dalam pot. Solusinya, bisa diatasi dengan mengganti pasir kali dengan pasir malang atau sekam mentah. Selanjutnya, akar yang membesar dapat mengakibatkan kepadatan media tanam di dalam pot juga meningkat. Solusinya, bisa lakukan repotting, dan pindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Yang kedua, hindari memberikan pupuk kimia secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan adenium mati. Untuk mengetahui ciri tanaman hias yang terlalu banyak diberi pupuk kimia dapat dikenali melalui daunnya yang keriput dan kering, kemudian rontok. Perlu disadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pemberian pupuk kimia yang berlebihan muncul sangat cepat, sekitar 2 hingga 3 hari. Untuk mengatasinya, Anda dapat menyiram tanaman hias adenium menggunakan air dalam jumlah banyak agar pupuk kimia yang ada di media tanam larut terbawa air. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral tanah oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini membuat tanah akan menjadi sangat padat sehingga air akan sulit masuk, begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral serta unsur hara dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk, yang semakin lama akan semakin merusak tanah tempat tumbuhan tersebut hidup. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam. Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Misalnya bakteri pengikat nitrogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Penggunaan pupuk urea, fosfat, dan nitrat yang berlebihan untuk pertanian yang airnya mengalir ke parit akhirnya sampai ke danau mengakibatkan polusi air di perairan tersebut yang menyebabkan pertumbuhan alga yang hebat. Dampak negatif bila hal seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama yakni terganggunya keseimbangan lingkungan.